Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Suryawiranata dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas PGRI Semarang dengan NPM 193200049 dari kelas 3A. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen kelas. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas. Pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas merupakan proses atau upaya yang dilakukan oleh seorang guru untuk menciptakan dan mewujudkan kondisi kelas yang dinamis dan kondusif dalam rangka menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Dalam hal ini, guru memiliki peran yang sangat penting karena guru bertindak sebagai pemimpin dan bertanggung jawab penuh terhadap kemajuan serta perkembangan kelas. Akan tetapi, siswa juga mempunyai peran penting karena sebagai penggerak aktif kelas dan memiliki tanggung jawab sebagai siswa sesuai dengan kesepakatan dari seluruh anggota kelas. Fungsi manajemen kelas. Fungsi manajemen kelas merupakan penerapan fungsi pengelolaan yang diaplikasikan oleh guru di dalam kelas untuk mendukung tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Fungsi manajemen kelas terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. 1. Perencanaan. Perencanaan digunakan sebagai dasar dan penentu untuk pembelajaran yang akan datang, apakah efektif atau tidak. Perencanaan tersebut meliputi hasil, metode alternatif, alat bantu mengajar, metode penilaian, dan lain-lain. 2. Pengorganisasian. Untuk pendidik, ini berarti bahwa peserta didik ditempatkan di kelas yang mana tugas mengajar dengan efek yang maksimal, sedangkan pola komunikasi dan ketertiban haruslah tetap demokratis. 3. Yaitu kepemimpinan. Untuk pendidik, kepemimpinan berarti menjelaskan apa hasil yang didapat, memberikan instruksi, mendelegasikan tugas, kegiatan pengawasan, menggunakan strategi untuk meningkatkan kinerja peserta didik, pelatih disiplin, dan penanganan konflik yang ada di kelas maupun lingkungan sekolah. Keempat adalah pengawasan. Pengawasan yaitu penggunaan mekanisme pemantauan untuk memeriksa apakah hasil pembelajaran dapat terrealisasi dengan baik dan sesuai dengan apa yang diberikan. Permasalahan yang timbul dalam manajemen kelas. Ada dua jenis permasalahan pengelolaan kelas, yaitu yang bersifat perorangan atau individual dan yang bersifat kelompok. Masalah individu. Rudolf Dreglers dan Per Kessel membedakan 4 kelompok masalah pengelolaan kelas individual yang didasarkan asumsi bahwa semua tingkah laku individu merupakan upaya pencapaian tujuan pemenuhan keputusan untuk diterima kelompok dan kebutuhan untuk mencapai harga diri. Apabila hal itu tidak terpenuhi, maka akan dicapai dengan cara yang lain, yaitu dengan berbuat tidak baik. Ada 4 jenis penyimpangan tingkah laku, yaitu tingkah laku menarik perhatian orang lain, mencari kekuasaan, menuntut balas, dan memperlihatkan ketidakmampuan. Masalah kelompok. Terdapat 7 permasalahan kelompok yang terjadi dalam pengelolaan kelas. 1. Kurangnya kekompakan. Kurangnya kekompakan kelompok ditandai dengan adanya kekurang cocokan di antara anggota kelompok. 2. Kesulitan mengikuti peraturan kelompok. Jika siswa-siswi tidak mematuhi aturan-aturan kelas yang telah ditetapkan, maka terjadi kekurangmampuan mengikuti peraturan kelompok. 3. Reaksi negatif terhadap sesama anggota kelompok. Masalah ini terjadi apabila ada anggota yang bersifat kasar secara verbal lalu dilontarkan terhadap anggota kelompok, sehingga ada anggota kelompok yang tidak terima. 4. Penerimaan kelas atas tingkah laku yang menyimpang. Masalah ini terjadi apabila kelompok itu mendukung anggota kelompok yang bertingkah laku menyimpang dari norma-norma sosial pada umumnya. 5. Kegiatan anggota atau kelompok yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, anggota kelompok berhenti melakukan kegiatan atau hanya meniru-niru kegiatan orang atau anggota lainnya saja. 6. Kurangnya semangat, tidak mau bekerja, dan tingkah laku agresif atau protes. Masalah kelompok yang paling rumit ialah apabila kelompok itu melakukan protes dan tidak mau melakukan kegiatan, baik hal itu dinyatakan secara terbuka maupun terselubung. 7. Ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Hal ini terjadi apabila kelompok atau kelas bereaksi secara tidak wajar terhadap peraturan baru atau perubahan peraturan. Upaya untuk menangani masalah manajemen kelas. Upaya untuk menangani masalah tersebut dibagi menjadi dua, yaitu usaha preventif dan kuratif. 1. Usaha preventif. Usaha preventif merupakan tindakan yang dilakukan sebelum terjadi permasalahan manajemen kelas yang dapat mengganggu berlangsungnya pembelajaran. Dalam hal ini, pendidik atau guru harus memperhatikan dua aspek yang dapat mempengaruhi pembelajaran,
yaitu kondisi dan situasi pembelajaran dan disiplin dan tata tertib. Kondisi dan situasi pembelajaran meliputi kondisi fisik, kondisi sosial emosional, kondisi organisasional, dan kondisi administrasi teknik. Disiplin dan tata tertib. Apabila di dalam kelas kedisiplinan dan tata tertib dapat berjalan dengan baik, maka akan terjadi interaksi yang baik antara guru maupun dengan murid. 2. Usaha kuratif. Usaha kuratif merupakan tindakan yang seharusnya segera diambil guru pada saat terjadi gangguan dan juga sebagai tindakan penyembuhan terhadap tingkah laku yang menyimpang, supaya penyimpangan tersebut tidak berlarut-larut. Tindakan ini meliputi 1. Mengidentifikasi masalah, 2. Menganalisis masalah, 3. Menilai alternatif pemecahan, dan yang keempat adalah mendapatkan umpan balik. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.